Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita sudah terhubung bersama Eko Trijuni, analis internasional Mitra Futures. Ya, Pak Eko, seperti apa transaksi perdagangan komoditas untuk hari ini? Sentimen apa yang paling mempengaruhi? Oke, sore Mbak Popi. Untuk sentimen pasar ini saya kira masih akan dipengaruhi oleh setidaknya dua hal. Pertama tentu saja itu isu seputar pandemi COVID-19. Nah ini pasar masih akan mencermati sejauh mana perkembangan vaksin yang dikembangkan dan distribusinya akan seperti apa. Meskipun kita optimis pandemi ini akan segera bisa dikendalikan, tapi berita-berita negatif yang terus bermunculan dan itu akan menaik turunkan sentimen pasar. Tapi yang kedua tidak kalah pentingnya adalah potensi yang akan diperhatikan pasar adalah potensi dana bantuan atau stimulus COVID-19 oleh pemerintah Amerika Serikat. Apakah nanti Senat akan meloloskan usulan Trump untuk memperbesar dana bantuan atau tidak? Nah, sementara itu Joe Biden sendiri yang akan mengisi kursi kepresidenan selanjutnya dalam waktu dekat, itu diperkirakan akan tetap mengucurkan stimulus. Nah, ini nanti dua hal ini saya pikir yang akan berpengaruh pada nilai tukar US dollar dan pada gilirannya akan mempengaruhi komoditi terutama emas. Lalu bagaimana pengaruh dari January Effect terhadap komoditas untuk pekan ini? Saya kira untuk pasar komoditas untuk January Effect ini tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali mungkin untuk emas yang denominasinya US dollar, yang itu perlu kita pantau. Kita tahu di pertengahan bulan Desember kemarin, harga emas sempat terkoreksi cukup dalam sampai 1.800-an dolar per troy ounce, dan ini ditengarai merupakan dampak dari window dressing seiring dengan meningkatnya minat dolar per troy ounce. Ya, lalu prospek emas ini ya hingga tengah tahun seperti apa? Saran mungkin dan juga rekomendasi untuk pelaku pasar, Mas Eko? Ya, kombinasi faktor fundamental seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar masih berpotensi mendorong harga emas untuk menguat paling tinggi kisaran 2.000 sampai 2.100-an dolar per troy ounce. Nah, sedangkan untuk koreksi teknikalnya itu kami sarankan untuk mewaspadai koreksi hingga area 1.835 sampai 1.765 dolar per troy ounce. Saya kira demikian rekomendasinya. Ya, soal tren ini, bagaimana tren dan juga permintaan CPO untuk awal tahun ini? Oke, CPO ini termasuk yang terdampak COVID ya. Jadi permintaan dalam negeri ini ada dua hal ini. Permintaan dalam negeri kita lihat di tahun lalu itu untuk industri oleochemical yang misalkan untuk sabun dan lain-lain itu memang naik hampir 49% dibandingkan dengan tahun 2019. Terutama untuk bahan baku sabun tadi, yaitu yang permintaannya juga meningkat karena pandemi COVID kita tahu. Jadi masyarakat kita sangat higienis sekarang. Tetapi permintaan untuk industri makanan, nah itu turun karena ada PSBB yang hampir sepanjang tahun 2020 ya. Kita tahu mulai Maret sudah mulai PSBB. Tapi ternyata ekspor minyak kelapa sawit ini membaik di bulan Juni sampai September tahun lalu, tahun 2020. Nah, Tiongkok sendiri ternyata permintaannya sudah kembali stabil dan normal. Ekspor ke Afrika itu tiap tahun juga menunjukkan grafik kenaikan. Tinggal memang India yang belum membaik. Nah, dengan data fundamental tersebut, saya kira prospek untuk CPO untuk ke depan masih cukup baik ya. Kemudian juga potensi pemulihan ekonomi saat ini, begitu ya. Seperti apa prospek dari rekor harga ini? Saya kira ini terutama emas ya, ini masih ada kemungkinan untuk mencoba mencetak level tertinggi sepanjang masa, mencapai level tertinggi sepanjang masanya. Untuk peluang new high ya, rekor baru ya, ini saya pikir kita masih perlu pantau lah perkembangan COVID, terutama pengembangan dan distribusi vaksinnya seperti apa. Masih naik turun Mbak saya kira. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Eko Trijuni, analis internasional Mitra Futures.